Mahi meneriaki ibunya Madu karena memarahi Zoya. Dia mencoba menjelaskan Zoya adalah ATM mereka dan mereka harus memperlakukannya dengan baik. Madu mengatakan bahwa dia tahu bahwa Zoya adalah penyebab putranya Yasu kematian. Mahi kesal dengan ibunya dan berjalan menemui Zoya. Segera Mahi bertanya kepada dokter tentang kondisi kesehatan Zoya dan dia menyarankan agar Zoya beristirahat sebentar. Mahi menyarankan Zoya untuk beristirahat dan mengatakan bahwa dia bisa saja tetap tinggal tetapi harus mengatur seluruh pengaturan Haldi. Zoya panik ketika dia mulai mencari teleponnya dan menemukannya di sebungkus nasi di bawah bantalnya. Dia senang melihat bahwa semua ingatannya dengan Yas masih utuh. Aditya memanggil Arjun untuk bertanya tentang kesehatan Zoya dan yang terakhir memberitahu Aditya bahwa dia telah keluar dari rumah sakit. Zoya mencapai tempat tersebut dan staf terkejut melihatnya. Mona bersama pekerja magang lainnya memberi Zoya semua pembaruan dan mulai mempersiapkan acara tersebut. Di sisi lain, Mahi merasa bahwa kebencian antara Zoya dan Aditya memudar dan dia berencana untuk membuat masalah di antara keduanya. Aditya membantu Zoya dengan dekorasi dan keduanya terjebak di karangan bunga. Aditya meninggalkan tempat itu dan Mahi mengejek Zoya. Di sisi lain, Zoya mengirim Akangsa untuk mendapatkan Haldi dan saat mendapatkan piring Haldi Akansha bertabrakan dengan Aditya karena kurtanya rusak. Teman Bella menganggap Aditya seksi dan pergi ke arahnya untuk mengklik gambar dan Zoya mulai tersenyum. Segera, Mahi memberitahu Akangsa bahwa Bella ingin bertemu Rohan sendirian dan juga memberitahu Rohan untuk bertemu Bella. Arjun terlihat mencoba mencuri bingkisan dari ruang kerja ayahnya tetapi tidak bisa karena Merhuda datang. Arjun menyembunyikan dirinya dan itu menunjukkan bahwa Tuan Hoda akan membuka bungkusan itu. Arjun panik. Dia mengalihkan perhatian ayahnya dari membukanya. Arjun berpura-pura seolah-olah ada tikus di rumah dan meminta ayahnya untuk meninggalkan ruang belajar karena harus dibersihkan. Tuan Huda setuju tetapi membawa serta bingkisannya. Arjun kemudian melemparkannya ke lantai dan berhasil menyembunyikan buku harian puja. Pada acara Haldi yang diatur oleh Zoya, Mahi memintanya untuk mendekorasi kamar mandi Bella dengan bunga segar. Mahi juga menipu Rohan untuk pergi ke kamarnya, mengatakan bahwa Bella sedang menunggunya. Di dalam kamar, karena Rohan sudah mabuk, dia jatuh di atas Zoya mengira itu adalah Bella dan saat itu semua orang memasuki kamar mandi. Bella marah pada Rohan karena berselingkuh dan dia mengancam akan membatalkan pernikahan. Zoya mencoba menjelaskan sisi ceritanya dan mengatakan dia tidak akan pernah bisa melakukan hal seperti itu. Tapi tidak ada yang mendengarkannya dan mereka pergi dengan marah. Mahi senang rencananya berhasil. Ayah Bella datang dan berteriak pada Zoya karena merusak kebahagiaan putrinya. Dia menyalahkannya untuk semua yang salah di pernikahan putrinya. Di rumah ibu Zoya di Musori, Wasim mencoba menghibur putrinya yang lebih muda, Nur, dan mendapatkan kue untuknya tetapi dia terkejut mengetahui bahwa dia telah melarikan diri dari rumah. Kembali di Mumbai, Aditya pergi menemui Bella di kamarnya dan kemudian dengan sengaja jatuh padanya untuk menunjukkannya kepada Rohan. Tapi bukannya meragukan Bella, Rohan malah mencemaskannya dan kemudian dia menyadari kesalahannya. Keduanya saling meminta maaf dan memutuskan untuk tidak membatalkan pernikahan. Mahi memberitahu Zoya bahwa Aditya yang menghancurkan segalanya. Dia memutuskan untuk menghadapinya dan memegang tangan Aditya dengan marah. Zoya kemudian mulai menuduh Aditya mengirim Rohan ke kamarnya. Aditya terkejut mendengar tuduhan Zoya dan mencoba meyakinkannya bahwa dia tidak melakukan kesalahan. Tapi tetap saja, Zoya terus menghina dan menyalahkannya. Aditya mulai menggoda Zoya dengan mengatakan bahwa dia sudah gila dan bahkan seorang psikiater tidak akan bisa merawatnya. Segera, Bella mulai meminta maaf kepada Zoya atas semua kesalahpahaman saat Aditya membuatnya sadar bahwa dia salah. Di sisi lain, Mahi mulai menciptakan keretakan antara Zoya dan Aditya, dia memotong tali dekorasi.
Segera, Zoya bertemu ayah Bella dan menanyakan alamat Asis, yang merupakan sahabat dan mitra bisnis Yas. Sementara itu, Arjun mengambil buku harian itu dan mulai membacanya. Dia mengetahui bahwa Puja dan Aditya adalah teman baik selama waktu sekolah dan kemudian dia jatuh cinta padanya. Namun kemudian dia merasa bahwa setelah menikah, Aditya mencintainya sebagai seorang teman dan dia bahkan menulis bahwa dia menginginkan cinta yang penuh gairah dari Aditya sebagai seorang suami dan bukan hanya sebagai seorang teman. Zoya mencapai rumah Asis dan bertanya kepadanya tentang hubungan Yas dan Puja. Asis kemudian mengatakan kepadanya bahwa Puja dan Yas awalnya bertemu di klub puisi dan pada hari itu, Yas dan Asis menyelamatkan Puja dari preman saat mereka melecehkannya. Asis kemudian memberitahu Zoya tentang pertemuan kedua mereka dengan Puja. Saat mereka akan memulai sebuah perusahaan manajemen acara dan sedang mencari investor. Puja juga duduk di kafe dan dia memberitahu mereka cara menarik investor. Segera Asis mendapat telepon dari bandara dan pergi untuk hal yang sama. Di sisi lain Arjun berhenti membaca buku harian Puja saat dia mendengar suara ibu Puja. Aditya menyelamatkannya Zoya dari sebuah kecelakaan. Segera, seluruh keluarga Kapoor mulai menyalahkan keduanya atas semua kekacauan dan memanggil polisi untuk menuntut mereka. Sementara itu, Bella mulai menangis untuk semua masalah yang diciptakan oleh Zoya dan Aditya di pernikahannya. Di sisi lain, Zoya mulai mengaku tidak bersalah tetapi Kapoor tidak mendengarkannya. Mereka memberitahu polisi untuk menangkap keduanya. Mahi terlihat senang. Tapi Mahi berjanji pada Zoya bahwa dia akan datang untuk menyelamatkannya. Aditya terus menggoda Zoya di penjara. Zoya mulai menangis. Aditya terus mengejeknya saat dia mengatakan bahwa tindakannya yang tidak bersalah tidak akan menghapus kejahatan suaminya. Di adegan lain, Arjun menyelinap ke kamar Harshvardhan untuk menemukan buku harian itu. Namun, dia pergi ketika Harshvardhan mendapat telepon dari polisi, memberitahu dia tentang penangkapan Aditya. Kemudian, Harshvardhan membangunkan Arjun, yang berpura-pura tidur dan mereka pergi ke kantor polisi. Harshvardhan, yang berprofesi sebagai pengacara, mencoba membebaskan Aditya dengan jaminan. Arjun memintanya untuk mengeluarkan Zoya juga, tetapi dia menolak untuk melakukannya. Dia mengatakan bahwa dia belum memulai perwalian amal. Segera, Mahi mencapai kantor polisi dan berbohong kepada ibunya bahwa dia terjebak dalam kemacetan lalu lintas. Oleh karena itu, ada penundaan untuk membebaskan Zoya. Zoya takut melihat narapidana di penjara. Dia merasa tidak bisa bermalam di sana. Dia melihat kecoa dan berteriak. Dia kemudian mengingat Yas, yang dulu melindunginya dari segalanya, dan duduk di penjara menunggu Mahi menyelamatkannya. Segera, Mahi tiba di kantor polisi dan bertemu Zoya. Mahi menceritakan kisah palsu dan memberitahu Zoya bahwa dia harus menjual gelang ibunya untuk menyelamatkannya dan akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengeluarkannya dari penjara. Aditya berbicara kepada Arjun tentang acara di mana dia bersama Zoya tertangkap. Segera Aditya melihat seluruh video penangkapan mereka dan dengan cepat menyadari bahwa itu adalah Mahi yang merencanakan sesuatu untuk melawan mereka. Kemudian Aditya memberitahu Arjun untuk memastikan bahwa Zoya keluar dengan jaminan sesegera mungkin. Arjun mengatakan kepadanya bahwa dia tidak pernah bisa memahami niat Aditya melawan Zoya. Arjun mencapai kantor polisi dan menyerahkan surat jaminan Zoya dan mengeluarkannya dari penjara. Segera adik perempuan Zoya Nur mencapai Mumbai untuk menemuinya. Dia diberitahu oleh ibu Yas tentang penangkapan saudara perempuannya. Nur pergi menemui Zoya di kantor polisi dan memutuskan untuk meminta bantuan ayahnya tetapi tidak meneleponnya. Pada saat dia melihat bahwa saudara perempuannya sudah bebas dengan jaminan, Zoya terkejut melihat Nur di Mumbai. Nur berpikir Aditya adalah orang di balik semua kecelakaan itu. Zoya membawa Nur pulang dan ibu Yas kesal karenanya. Dia mengejek Zoya karena menjadi penyebab semua masalah. Mahi mencoba menenangkan ibunya dan kebencian meningkat antara Nur dan Mahi. Nur berencana untuk membalas dendam dari Aditya dan Zoya mengatakan bahwa dia ingin membuat Aditya percaya bahwa almarhum istrinya Puja hanya mencintainya dan bukan suaminya Yas.
Kemudian, Harshvardhan Huda meminta pengacaranya untuk menghapus Aditya dari penandatangan resminya dan juga menghapus namanya dari semua properti dan aset industri Huda. Harshvardhan Huda khawatir berpikir bahwa Aditya akan menghancurkan segalanya. Tuan Huda mendapat telepon dari pengacara yang menanyakan tentang buku harian itu. Kemudian, Zoya memanggil Asis yang berjanji untuk bertemu dengannya dalam 2 hari. Di sisi lain, Zoya meminta polisi untuk menyelidiki sehingga mereka dapat menangkap pelaku sebenarnya. Dia memperingatkan Aditya untuk mengakui kejahatannya merencanakan sesuatu terhadapnya. Aditya mulai mengejeknya dan bertanya apakah dia satu-satunya musuh yang ingin menghancurkannya. Segera, Mahi membuat drama dan mencoba mengekstrak beberapa informasi dari polisi. Di kantor polisi, Mahi terkejut menemukan foto lama Yas dan Aditya di pesta pernikahan. Dia mengambil gambar foto itu di ponselnya dan memutuskan untuk menggunakannya untuk keuntungannya sendiri nanti. Dalam adegan lain, berita menyiarkan terjadi kerusuhan di kota dan semua orang di kantor pergi sementara Zoya tetap di kantor. Aditya mabuk dan berjalan tanpa tujuan di jalan. Zoya panik mendengar beberapa suara di kantor. Ternyata Aditya yang kembali ke kantor karena dia ingin tidur di sana. Tanpa sengaja Aditya melukai dirinya sendiri saat mengingat mendiang istrinya Puja. Aditya pergi ke kamar kecil dan Zoya mengunci kamar kecil karena dia pikir perusuh telah memasuki kantor. Aditya mulai menendang pintu dan jatuh pada Zoya. Keduanya berakhir dengan saling ejek. Zoya memberitahu Aditya bahwa dia membutuhkan kedamaian karena dia agak takut pada kegelapan. Aditya mengatakan kepadanya jika dia ingin menyelamatkan perusahaan, dia harus menikah dengannya. Zoya kehilangan ketenangannya dan mengatakan kepadanya bahwa tidak ada yang mau menjadi istri Aditya yang membuatnya marah. Aditya selanjutnya mulai mengejek Zoya dan mengatakan kepadanya bahwa Yas tidak pernah menyukai Zoya sebagai istrinya yang membuatnya jatuh cinta pada wanita lain. Zoya menamparkan Aditya dan patah hati. Segera, dia meninggalkan kantor meskipun ada peringatan kerusuhan. Para perusuh ada di sekitar dan mereka mulai mengikuti Zoya, tetapi sebelum mereka dapat menyakitinya, Aditya menyelamatkan Zoya. Dia mencoba menenangkannya dan meyakinkannya bahwa dia akan selalu melindunginya. Sementara itu, Nur dan Arjun pergi keluar untuk minum kopi. Mereka bertemu tanpa sengaja. Nur yang merasa Arjun calon yang dipilihkan ayahnya merasa tidak nyaman. Zoya senang melihat sisi perhatian Aditya dan memegang tangannya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia selalu takut pada kegelapan dan Aditya menyuruhnya untuk tidur. Zoya tidur di sofa sementara Aditya tidur di lantai. Di pagi hari, ketika Zoya bangun, dia melihat bahwa sinar matahari mengganggu tidur Aditya. Dia segera menggunakan dupata sebagai perisai dan Aditya memegang tangannya dan bernyanyi untuknya saat dia tertidur lelap.